Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Heni Kristanti NIM 1805510169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Stiorini, NIM 1805510209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Vivianiti, NIM 1805510145, Prodi Manajemen Stikuban Semarang. Hai, perkenalkan nama saya Rinda Srianggono, NIM 0090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sumarno, NIM 1805510089, kelompok H1 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang sudah saya lakukan kepada skripsi dari kampus Universitas Ngudi Waluyo. Pertama, saya menganalisis tentang tata letaknya. Tata letak yang saya analisis sebagai berikut. Font yang digunakan adalah Times New Roman. Lalu paragrafnya adalah Justify. Ukuran dari fontnya adalah 12 poin. Lalu jarak antar spasinya adalah 2,0. Marginnya top dan left adalah 4 cm, sementara bottom dan right adalah 3 cm. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdapat pada kalimat usia 12 sampai 35 tahun, 12 sampai 35 bulan, neonatal 0 sampai 28 hari, asfiksia neonatorum 49 sampai 60%. Jadi di sini tanda hubung yang digunakan itu untuk menyatakan rentang dari satu angka ke angka yang lebih tinggi. Lalu ada tanda baca tanda petik. Pada penulisan tanda petik terdapat pada kalimat, jadi ini mengutip judul skripsinya. Adakah hubungan riwayat berat badan lahir rendah dengan perkembangan motorik halus pada batita usia 12 sampai 35 bulan di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Di sini kalimat tersebut terdapat pada rumusan masalah paragraf pertama. Di sini ada bahasa yang digunakan pada skripsi ini menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan ejaan yang benar. Namun ada beberapa istilah-istilah di dalam bidang kedokteran yang tidak akan dimengerti oleh orang awam yang memang tidak mempelajari bidang kedokteran tersebut. Lalu yang terakhir adalah isi dari skripsi ini. Skripsi ini membahas tentang faktor risiko kematian bayi pada masa perintal. Ini salah satunya adalah BPLR. Di daerah Kabupaten Semarang, peneliti menyebut bahwa BPLR sangat mempengaruhi kesehatan pada syaraf bayi yang baru lahir. Gangguan ini menyebabkan tumbuh kembang bayi tidak seperti pada bayi kebanyakan. Sekian analisis yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis skripsi dari Universitas 17 Agustus Semarang. Sebelumnya, saya sudah membuat beberapa catatan. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu pada paragraf pertama. Pada kata di era harusnya dipisah menjadi di spasi era. Selanjutnya, pada paragraf kedua, pada kata ilmu pengetahuan dan teknologi itu seharusnya pada huruf I, P, dan T-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu pada paragraf keempat. Setelah kata disuntik itu tidak perlu diberi tanda titik. Dan masih pada paragraf 4,
pada kata memprihatinkan itu seharusnya diganti menjadi memprihatinkan. Lanjut untuk ke paragraf 5. Pada kata setelah kata yaitu itu tidak perlu dikasih tanda titik 2. Selanjutnya yaitu pada paragraf 6. Pada kata dasawarsa, karena kata dasawarsa itu merupakan bahasa asing, jadi pencetakannya atau penulisannya itu harus dengan huruf yang miring. Selanjutnya yaitu pada paragraf 8. Di dalam penyebutan bunyi pasal itu diawali dengan tanda petik dan pada akhirnya juga harus diakhiri dengan tanda petik. Selanjutnya yaitu pada paragraf 9. Setelah kata bahwa diberi tanda petik karena di situ menjelaskan bunyi pasal dan pada akhir bunyi pasal juga diberi tanda petik. Selanjutnya yaitu paragraf 11. Pada kata penyalahgunaan itu seharusnya diganti menjadi penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir paragraf 12. Pada kata aktual dan sosial itu harusnya dicetak miring karena merupakan bahasa asing. Terima kasih. Di sini saya menganalisis bab 1 dari skripsi Universitas Diponegoro. Pada latar belakang itu menjelaskan sebuah tabel-tabel dan seharusnya itu cukup menggunakan kata-kata saja, tidak menggunakan tabel-tabel tersebut. Terus untuk penulisan bahasa asingnya, itu cukup benar dengan menggunakan huruf miring. Terus tanda bacanya juga udah benar. Pengertian karya ilmiah tersebut adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan teori-teori atau metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan sosialisasi mengenai masalah tersebut atau masalah yang diangkat. Dalam penulisan ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pada bab 1 tidak dijelaskan metode ilmiah sebelum penulisan sistematika penulis. Terus masih juga menggunakan beberapa dua spasi atau double spasi dalam penulisannya. Terus pada kata proses imidasi dimulai ketika sebuah bank menerima dana dari pihak ketiga yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Itu seharusnya cukup dengan proses imidasi dimulai ketika bank menerima dana dari pihak ketiga kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam penulisan skripsi dari Universitas Diponegoro ini banyak menggunakan kalimat yang tidak baku. Mungkin sekian dari saya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia ya. Nah, saya di sini akan menganalisis dari 5 skripsi dan 5 kampus yang berbeda. Nah, skripsi yang saya dapatkan dari Universitas Udinus. Nah, saya mendapatkan skripsi yang penulisan dalam judul itu seharusnya ada petik 2 di atas tulisan analisis. Nah, itu malah tidak ada. Jadi saya betulkan menjadi ada petik 2 ya guys, di atas penulisan analisis judul tersebut. Nah, yang kedua, saya mendapatkan tulisan tidak ada spasi. Jadi bila
menulis skripsi tidak ada spasi itu tidak bisa dibaca ya. Nah, dan intonasinya tidak bisa, misal kayak apakah yang dimaksud dengan ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan ini tuh tidak ada spasi, jadi kita nggak bisa membacanya dan kita tidak bisa ada tanda jeda atau intonasi yang tinggi atau gimana. Jadi saya betulkan intonasi tersebut jadi benar. Oke, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menganalisis pada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial. Ya, kali ini saya akan menganalisis pada skripsi bab 1. Bab 1 pendahuluan ini berisikan subbab, yang diantaranya adalah yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian, dan yang kelima adalah batasan istilah. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini berisi gambaran tentang permasalahan umum dari topik persoalan yang diteliti. Topik yang digunakan pada skripsi ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heart Together pada materi sejarah kedatangan bangsa Barat di Indonesia terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Pemalang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Permasalahan ini berisikan uraian tentang pokok masalah yang spesifik yang akan diteliti dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Pada deskripsi ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana metode pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Pemalang. Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran sejarah yang kedatangan bangsa Barat. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian memuat manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, ataupun pembangunan sosial. Deskripsi tersebut yaitu manfaatnya adalah manfaat taktis, yang terdiri dari manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti tersebut. Yang kelima adalah batasan istilah. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari penafsiran yang berbeda, serta mewujudkan kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penulisan. Yang pertama adalah judul. Di sini, judul ditulis memakai huruf kapital dan huruf tebal. Dan yang kedua adalah setiap subbab. Di sini penulisan menggunakan huruf tebal dan huruf kapital hanya digunakan untuk huruf awalan saja. Dan yang ketiga adalah menggunakan angka Romawi untuk setiap bab. Dan yang keempat adalah menggunakan rata kanan kiri, huruf Times New Roman, dan font size yang sesuai aturan standar universitas masing-masing. Dan yang kelima adalah penulisan terdapat istilah asing yaitu Numbered Heart Together. Oleh karena itu harus diberi tanda khusus seperti pada penulisan tersebut, yaitu adalah cetak miring atau dengan italik. Yang selanjutnya adalah kebahasaan. Di sini bahasa yang digunakan deskripsi ini menggunakan bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut pendapat dari kelompok kami, dari 5 universitas yang kami analisis menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Penulisan skripsi dari 5 universitas tersebut masih banyak penulisan yang menurut kami kurang tepat, seperti bahasa asing yang harus ditulis miring, tetapi di sini tidak ditulis miring. Bahasanya masih banyak yang menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari. Pada spasi juga masih ada yang menggunakan double space
atau bahkan ada yang lebih. Terus juga masih ada tulisan yang masih berwarna selain hitam. Dan yang terakhir, masih banyak penempatan tanda bahasa yang kurang tepat. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.